Teman-teman kita, keluarga kita yang sedang Allah uji dengan sakit, semoga Allah beri kesembuhan dengan kesembuhan yang tidak meninggalkan penyakit dan rasa sakit. Juga untuk keluarga kita, teman-teman kita, guru-guru kita yang telah meninggalkan kita, ya, yang telah Allah panggil duluan, ya, juga termasuk para pewakaf masjid ini. Semoga Allah tempatkan di tempat yang terindah, yang terbaik dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautih wa yawmal qiyamati yakunu 'alaihim syahida fabizulmin minal ladzina hadu harramna 'alaihim thayyibatin uhillat lahum wa bisaddihim an sabilillahi katsira wa akhdhihimur riba wa qad nuhu anhu wa aklihim amwalan nasi bil batil wa a'tadna lil kafirina minhum adzaban alima. Lakinir rasihuna fil ilmi minhum wal mu'minuna yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wal muqimina sholata wal mu'tuna zakata wal mu'minuna billahi wal yawmil akhir ulaika sanu'tihim ajran 'azima. Shadaqallah. Sampai sini dulu kita baca dan kita akan terjemahkan. Dan kalau ada yang perlu tanyakan sekitar hukum-hukum bacaan bisa langsung ditanyakan, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahli kitab, ya, dan tiadalah dari ahli kitab, ya. Innya bermakna nafi, meniadakan, karena ada ila di situ, ya, di depannya. Dan tiadalah min ahli kitab dari sebagian ahli kitab illa kecuali la yu'minanna, sungguh akan benar-benar beriman bihi dengannya, ya, beriman pada Allah, beriman pada Rasulullah sebagai Nabi Muhammad terakhir dengan kitab-kitab Allah qabla mautihi, sebelum matinya, wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat yakunu akan ada alaihim, ya. Jadi yakunu mesti sini Nabi sendiri, ya, akan menjadi alaihim atas mereka syahidan sebagai saksi. Jadi ahli kitab itu nanti pada gilirannya pas lagi sekarat umatnya beriman pada Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Kalau sekarang mereka mengingkari, ya, menolak mentah-mentah. Fabizulmin, maka dengan sebab kezoliman, ya, bi-nya dengan makna sebab, ya, namanya bisabab, ya. Minal ladzina hadu, dari orang-orang Yahudi, banyak sekali bentuk-bentuk kezoliman orang-orang Yahudi, ya. Dan termasuk ayat-ayat yang sebelumnya sudah dipaparkan, ya, begitu banyak rekam jejak kezoliman mereka itu.
Haramna, kami telah haramkan alaihim, atas mereka, thayyibat, yang baik-baik. Ukhilat, ya, dihalalkan, ya, maksudnya tadinya dihalalkan lahum, bagi mereka. Jadi tadinya mah halal gitu ya, tapi karena kezaliman akhirnya diharamkan. Ukhilat, yang tadinya dihalalkan lahum, bagi mereka. Nah, termasuk faktornya adalah wabisoddihim an sabilillahi katsira, dan dengan menghalang-halangnya mereka, ini salah satunya diantara sebab ya diharamkannya yang baik-baik, dan salah satu bentuk kezalimannya yaitu menghalangi mereka ansabila, dari jalan Allah, kasiron, banyak. Ini banyak hal yang mereka lakukan yang menghalang-halangi orang untuk hidup di atas jalannya Allah. Kemudian berikutnya ya selain ini adalah wa akhdhihim, dan mengambilnya mereka orang-orang Yahudi riba. Jadi aslinya Pak, yang doyan banget riba itu orang-orang ya Yahudi. Wa qad nuhu, dan sungguh telah dilarang, ya, mereka telah dilarang anhu, darinya, dari makan riba, dari melakukan ekonomi ribawi, ya. Dan yang ketiga wa aklihim, termasuk kezaliman mereka adalah mereka memakan amwalan nas, harta manusia, bil batil, dengan cara batil, lewat nipu, korupsi, ya, termasuk ngutang nggak bayar, juga termasuk itu kebiasaan buruk ahli kitab, ya, sudah pernah kita buka ayatnya, kita kaji ya di Ali Imran. Jadi mereka itu kalau diserahin duit atau diutangin nggak mau bayar, kecuali tagih terus gitu ya. Karena mereka beralasan harta kita itu buat mereka tuh halal, ya, nggak dosa kalau ngambil harta orang beriman, orang Islam maksudnya ya. Wa atadna, dan kami telah siapkan, ya, lil kafirina, buat orang-orang kafir. Jadi mereka tadi kategorinya orang kafir, minhum, di antara mereka, azaban, dengan azab, aliman, apa aliman, sangat pedih, itu sangat pedih. Nah, ini sebagian sebagian orang-orang Yahudi, ya, yang hari ini Yahudi itu termasuk yang pure melulu Yahudi itu yang disebut dengan Zionis Israel, itu sudah dipastikan tuh. Untuk yang lain-lain ya ada banyak. Lakin, akan tetapi, ar-rasihun, ya, ar-rasihun, orang-orang yang ngerti baca tulis, fil ilmi, dalam ilmu, ya, maksudnya orang yang ngerti agama, bahkan ada yang menafsirkan mendalam ilmu agama, minhum, di antara mereka, wal mu'minu, dan orang-orang beriman. Jadi maksudnya dari orang Yahudi juga ada yang mendalami ilmu agama, kemudian juga beriman. Yu'minuna, mereka beriman, bima unzila ilaika, dengan apa yang diturunkan kepadamu Muhammad. Maksudnya mereka beriman dengan Al-Quran. Jadi ada orang-orang Yahudi yang masuk Islam, ya, beriman, itu ada. Wa ma unzila, dan apa yang diturunkan min qablika, dari sebelum kamu. Jadi mereka mengimani Taurat, mengimani Injil. Wal muqiminas shalah, dan mereka juga menegakkan salat. Jadi benar-benar memang suku bangsanya Yahudi, kemudian mereka masuk Islam sebagai orang yang beriman dan konsekuen dengan ajaran Islam. Mereka juga menegakkan salat pastinya. Wal mu'tunaz zakah, dan mereka orang-orang yang menunaikan zakat, membayar zakat, karena memang imannya iman yang benar, ya, maka ditunaikan untuk semua kewajiban. Wal mu'minuna, dan mereka beriman billahi, kepada Allah, wal yaumil akhir, dan pada hari akhir, ya, yakin akan adanya kiamat, ada hari kebangkitan, ada surga, ada neraka, ada hari perhitungan, itu ada. Ulaika, mereka itu,
sanu'tihim, akan kami berikan pada mereka ajron, ya, pahala aziman yang sangat besar. Jadi ini para ikhwan sekalian, jamaah semua, di samping sekian banyak keburukan-keburukan yang dilakukan oleh kitab, ya, tapi ternyata juga masih ada yang baik, karena nggak semua, ya, orang Yahudi itu juga kafir. Nah, terbukti pada zaman Nabi ada seperti Abdullah bin Salam, ada Sa'ad bin Sa'ih, ada tokoh-tokohnya lain kemudian masuk Islam, dan masuk Islamnya beneran, ya, beneran. Ada Abdullah bin Salul juga ada, yaitu anaknya Abdullah bin Salul, gitu ya, masuk Islam beneran, bukan munafik, ya, tapi benar-benar sebagai orang Islam yang taat tadi. Indikasinya mereka melaksanakan sholat, menegakkan sholat, juga membayar zakat. Dan iman dengan hari akhir, berarti yakin dengan pahala-pahala yang bakal dituai nanti di akhirat, gitu ya. Nah, ini para ikhwan sekalian, jamaah semua, bahwa ternyata orang-orang yang mengingkari, menghujat Nabi Muhammad, mengingkari Nabi Muhammad, nggak percaya dengan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasul, itu nanti pada gilirannya mereka akan beriman. Cuman imannya kapan, Pak? Waktu inda qabla mautihi, ya, ketika sebelum matinya. Jadi ketika dan sekarat itu, jadi mereka percaya. Nah, percaya ketika itu sudah telat, ya. Jadi bicara tobat sudah telat, karena tobat itu mestinya sebelum datangnya ajal, belum dalam sakaratul maut, mau sehari, 2 hari, atau mungkin setengah hari, ya, sebelum mati. Tapi kalau lagi cengap-cengap, lagi ngakik napasnya, kemudian baru iman, nah itu, ya, seperti imannya Fir'aun, ya, itu seperti itu, ditolak. Ini, nah, cuman memang, ya, karena imannya itu jelang matinya, qabla mati, jadi nggak bisa Bapak berikan kesaksian, gitu ya, itu karena memang udah itu dia mati dikubur kan sudah. Apalagi mereka nanti hidup di alam kubur dengan siksaan-siksaan di alam barzahnya, gitu. Nah, tapi nanti Rasulullah SAW akan disaksi, ya, buat mereka. Wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Baik, berat bahwa apa? Dakwah telah sampai pada mereka, hanya mereka memang menolak, seperti itu. Nah, kemudian kembali kepada keburukan-keburukan orang Alkitab, dalam hal ini khususnya Yahudi di sini, ya. Kalau di atas kan kemarin Alkitab secara umum, bisa Yahudi atau Nasrani. Sekarang khusus orang Yahudi. Nah, fabi zulmin, dan disebabkan kezoliman, di samping disebutkan di atas, ya, banyak kezoliman yang mereka lakukan, termasuk yang paling parah adalah mereka apa? Menyembah patung anak sapi, itu. Nah, termasuk juga mereka yang mengingkari janji, ya, setelah janji itu diikrarkan. Nah, dampaknya selain mereka juga ada yang dapat sanksi langsung, ya, dengan suruh bunuh diri, dengan dikutuk jadi apa? Jadi kera, gitu ya, dikutuk jadi babi. Tapi juga ada minalladzina hadu haramna alaihim thayyibat, diharamkan atas mereka yang baik-baik, yang ukhilat lahum, yang awalnya dihalalkan, gitu ya. Dan ini terjadi dari mulai kapan, Pak? Karena ada 2 macam, ya. Ada 2 macam model pengharamannya. Pertama, ada yang model apa? Karena takwilnya mereka sendiri, ya, yang akhirnya sesuatu yang tadinya halal jadi haram, seperti Nabi Yakub, ya. Ketika itu Nabi Yakub mengharamkan apa, Pak? Susu onta dan daging onta, gitu ya. Itu disebut dalam Quran surat apa? Surat apa, Bang Ade? Al-Imran kalau nggak salah, ya, 93, ya, Al-Imran itu. Nah, itu jadi awalnya halal, ya, tapi karena mereka mengharamkan, akhirnya dihalalkan, gitu. Ada yang memang secara syar'i, ya, jadi bukan semata-mata mereka menghalalkan sendiri, mengharamkan sendiri, tapi secara syar'i Allah haramkan. Ya, ini pun karena kezoliman.
Di antaranya apa? Binatang yang berkuku satu, itu ya. Itu disebutkan dalam Quran surat apa? Al-An'am ayat 146. Kemudian bagian-bagian tertentu dari daging sapi, daging domba, itu ada bagian-bagian tertentu yang memang diharamkan oleh Allah secara syar'i, seperti itu. Nah, termasuk yang berkuku satu itu, Pak, diantaranya jenisnya seperti apa? Unggas-unggas, ya, bebek gitu. Bahkan belakangan ada yang mereka haramkan di jenis model-model seafood, ya, ikan-ikan yang berlendir, ya, seperti cumi, lele, belut, itu Pak, seperti itu. Apa namanya? Seperti itu. Yang mereka bilang ya apa ya, seafood atau apa seperti itu ya. Nah, itu mereka sendiri yang ya artinya secara syar'i memang Allah haramkan. Sebelumnya ada yang memang secara dari diri sendiri yang mereka haramkan. Ya tadi ya, susu onta, daging onta, itu diantaranya tadinya halal, tapi mereka mengharamkan, akhirnya diharamkan, tetapkan jadi haram. Kalau yang model tadi yang berkuku satu ya seperti dalam, coba kita buka suratnya Pak, Al-An'am ya, Al-An'am surat ke-6 ayat ke-146 itu ya. Ini untuk orang Yahudi ya Pak, bukan Nasrani ya, Yahudi. Kalau Nasrani udah beda lagi. Kalau Nasrani yang carinya haram malah jadi halal ya, seperti babi kan. Yang jelas haram mereka halalkan, Nasrani. Udah ketemu Pak ya? 146 surat Al-An'am. Ayo kita baca bersama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa 'alal ladzina hadu harramna kulladzi zufur. Wa minal baqari wal ghanami harramna 'alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma awil hawaya aw makhtalata bi'azm dzalika jazainahum bibaghihim wa inna lasadiqun. Ya, shadaqallahul azim. Wa 'alal ladzina hadu, dan atas orang-orang Yahudi ya, berarti bukan Nasrani ya, Yahudi yang mereka kalau sekarang istilahnya dengan kitab apa? PL-nya, perjanjian lamanya gitu ya. Haramna, telah kami haramkan kulladzi zufur, tiap-tiap yang berkuku ya, kuku satu itu. Jadi bebek, entok ya Pak, dan termasuk kalau binatang yang berkuku satu selain itu kuda ya, kuda juga berkuku satu gitu. Jadi mereka ini haram secara apa? Secara syar'i ya, karena yang sudah diharamkan. Beda dengan tadi yang apa, susu onta, daging onta yang di surat Ali Imran itu 93, karena memang Nabi Yakub sendiri yang mengharamkan. Disebutkan Israel di situ ya. Wa minal baqari, dan dari sapi ya, daging sapi, wal gonami, dan kambing ya, gonam. Haramna, kami haramkan alaihim, atas mereka, syuhumahuma ya, akan apa? Perut besar keduanya. Illa, kecuali mahamalat, apa yang nempel ya, daging yang nempel, juhuruhuma, di punggung keduanya. Daging nempel, daging ya, daging yang nempel di punggung ya keduanya. Awil hayawa ya, atau apa, usus ya, perut ya Pak, apa, jeroan ya, hayawa, isi perut yang dalam di lemak-lemak yang ada di perut itu. Au mahtalato, atau daging yang tercampur bi'azmi, dengan tulang. Au mahtalato, atau apa yang tercampur, daging tercampur maksudnya ya, bi'azmi, dengan tulang.
Jadi sekitar iga-iga gitu ya termasuk ya. Dzalika itulah jazainahum, kami balasin mereka bibaghihim. Nah, ini sebabnya karena kalau di surat An-Nisa tadi kan karena bizulmin, ya dengan kezoliman ya kan. Kalau ini sebab bibaghihim, kedengkian mereka. Bibaghihim atau bagi itu artinya ya bisa jalan bengkok juga bisa, melampaui batas juga bisa, ya. Dengki juga bisa. Ya, bagi bago. Disebabkan oleh bibaghihim. Wa inna kami Allah lasodikun, sungguh termasuk yang yang benar gitu ya. Nah, ini diantaranya apa-apa yang Allah haramkan atas orang-orang ya Yahudi karena syar'i, tapi ada alasan penyebabnya karena bibaghihim atau tadi karena bizulmin ya, karena kezaliman mereka. Nah, ada yang kezaliman itu langsung mendapatkan sanksi kontan ya, seperti disuruh seperti disuruh bunuh diri ketika menyembelih patungan sapi. Ada juga ketika mereka ingin melihat Allah dengan secara langsung, itu mereka langsung disambar peti dan mati juga ya, mati. Kemudian Allah hidupkan seperti itu ya, dihidupkan kembali, ada seperti itu. Nah, itu diantaranya sanksi-sanksinya, dan termasuk diantaranya lah dengan diharamkannya yang toibat, yang baik-baik. Jadi kalau ngelihat ayat ini Pak, yang diharamkan buat mereka itu aslinya ya itu yang toibat. Jadi makan seluruh daging sapi, daging domba itu semuanya baik semua gitu ya, baik semua gitu, baik semua. Jadi ternyata termasuk kalau ngelihat ini lemaknya kan Pak. Kalau zaman Nabi kan lemaknya sudah dipakai untuk ya masak, loh ya kan, loh ya, minyak samin itu kan, minyak samin itu untuk masak. Makanya belakangan ada penelitian memang salah satu diantara untuk mendinginkan panasnya daging dengan lemaknya itu yang kita makan. Itu menurut saya itu termasuk itu diantaranya. Itu. Jadi nggak boleh anti lemak ternyata. Gitu kan. Nah, kalau ngeliat ayat ini kan toibat, ya tadi kan toibat itu. Cuman kalau melulu lemak ya nggak. Ini fungsinya memang Nabi juga sering suka kata Anas ya, membawa lemak beku gitu kan, Anas nganterin lemak beku. Itu pasti untuk ya masakan, untuk masakan itu ya. Lemak beku itu maksudnya kan tadi ya lemak daging, itu yang. Kalau ini kan dia beku, beku ya. Kayak minyak. Gitu. Jadi termasuk yang toibat itu ya, yang toibat itu. Hanya memang yang bikin gak toibat itu apa? Israf, berlebihan. Loh iya kan, berlebihan. Artinya wajar, sedang gitu ya. Kalau makan daging kambing misalnya 5 iris, lemaknya jempol gitu kan. Kalau seperti itu kan wajar. Yang namanya israf sih ya bukan lemak doang, dagingnya pun kalau berlebihan nggak boleh seperti itu, karena dilarang oleh Allah kan, kulu washrabu wala tusrifu, makanlah yang baik-baik, makan dan minumlah dan jangan berlebihan. Seperti itu. Jangan berlebihan gitu ya. Nah, ini diantara hal-hal yang diharamkan oleh Allah ya secara syar'i kepada Yahudi. Nah, adapun tadi jadi susu onta itu asalnya halal ya. Daging onta juga halal, bahkan itu termasuk kalau di orang-orang Arab kan susu onta itu diminum, bahkan ada yang minum pakai apa Pak? Pakai air kencing ya kan? Air kencing onta itu buat obat ya, obat kuat, obat apa. Nah, itu halal Pak, halal. Jadi kalau jadi minum, pernah ke sana ya? Saya juga belum pernah minum, tapi udah dipegang gini, tapi nggak jadi diminum. Enggak campur sama susunya enggak? Susu mah iya. Enggak mau campur sama susunya enggak? Oh, campur sama susunya. Campur sama susunya, bukan air kencing doang. Emang kolu itu kan. Campur sama susunya. Yang namanya dicampur berarti kan sedikit kan, yang banyak susunya gitu kan. Yang banyak susu. Jadi
Zaman Nabi juga ada yang minum seperti itu. Bahkan ada orang yang datang ya dengan penyakit kulit yang luar biasa, dan itu bukan satu dua orang. Disuruh ke kandang onta, kemudian disuruh dipakai untuk kayak mandi gitu, Pak. Dan itu sembuh gitu kan. Jadi penyakit kulit berarti ya, penyakit kulit seperti itu. Suruh mandi, bukan mandi sih istilahnya, Pak, diborehin. Nah, ya bukan mandi ya, dilulurin baru diborehin seperti itu. Itu sembuh seperti itu ya. Itu kalau sekarang bilang apa, herbal kan, herbal itu sekarang tuh bilang herbal gitu. Jadi dagingnya juga halal ya, hanya memang ya mahal daging onta tuh mahal. Pernah saya nanya, Pak, waktu di hotel gitu, kok saya nggak pernah makan daging onta gitu kan, namanya hotel bintang 5 kan mestinya ada gitu ya. Oh, nggak pernah, Pak, di sini. Pernah sekali itu karena dari request ya, dibilang pangeran dari India, dia bilang gitu, anak itu motong onta muda sekali-kalinya gitu kan itu mahal ratusan juta seperti itu. Nah itu halal ya, halal. Nah buat Bani Israel jadi haram, karena waktu itu yang mengharamkan adalah Israel. Nah itu disebut dalam surat coba An-Nisa ya 93 ya, Israel. Kita baca yuk. Kulu itu ya. Ayo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kullu ta'ami kana khillal li bani Israila illa ma harrama Israilu ala nafsihi min qabli an tunazzalat Taurah. Qul fa'tu bit-taurati fatsluha in kuntum shadiqin. Ya, sadaqallahu azim. Kulut to'am, semua makanan, karena adalah halal li Bani Israel ya. Jadi untuk anak cucu Yakub semuanya halal. Illa kecuali maharoma Israel, kecuali yang diharamkan oleh Israel. Israel itu gelar buat Nabi Yakub gitu ya. Jadi Israel itu nama Nabi, Pak. Makanya kalau kita ya sekarang sering nyebut Israel itu mestinya ya yang sekarang lagi lagi merangi muslimin ya di sana itu jangan nyebut Israel, nyebutnya Zionis Israel. Bukan Israel itu kan Nabi Yakub ya, namanya Yakub tuh. Jadi terlalu sakral nama ini kalau dipakai untuk menyebut mereka yang jahat-jahat itu. Loh ya kan? Disebutnya Zionis Israel, jangan Israel. Setelah itu ini Nabi Yakub. Nabi Yakub ya termasuk diantara ya jajaran orang tuanya Nabi Musa ya kan, Nabi Isa dan seterusnya. Jadi yang diharamkan Israel ala nafsi atas dirinya min qabli dari sebelum antunazzalat Taurah, sebelum turun Taurat. Taurat kan turunnya kepada Nabi Musa ya kan, Nabi Musa. Sedangkan Nabi Yakub ini memang nggak dapat kitab. Yang dapat kitab kan Nabi Musa ya, Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW. Nah Nabi Yakub ini memang nggak terima kitab, terimanya ya suhuf ya, wahyu ya, dapat namanya Nabi kan, Nabi dan Rasul, tapi bentuknya bukan kitab gitu kan. Nah jadi Israel ini alaihissalam ya, Nabi Yakub ini mengharamkan ya, ditafsirkan adalah yang diharamkan tadi susu onta, daging onta, gara-gara ya dia menyebutkan dia makan daging onta atau susu onta itu kemudian menjadi apalah gitu ya, jadi madorot seperti itu. Nah akhirnya diharamkan. Nah kemudian karena diharamkan, nah sebelum Taurat maka akhirnya ditetapkan oleh Allah jadi haram itu, jadi haram.
Nah, qul maka datangkan fa'tu bitaurah, maka datangnya dengan Taurat, fa'sluha maka bacakanlah ia in kuntum shodiqin, jika kalian orang-orang yang jujur atau orang-orang yang benar. Nah, ini artinya tantangan ya buat mereka yang tadinya mengatakan bahwa yang diharamkan itu tadinya adalah itu diharamkan dari sebelum ini, dari Nabi Ibrahim. Itu nggak benar, bukan Nabi Ibrahim yang mengharamkan, tapi Nabi Israel ya, Nabi Yakub bukan itu. Tapi di kalangan mereka membantah. Jadi itu diharamkan oleh Nabi Ibrahim. Karena kalau dari Nabi Ibrahim berarti otomatis nanti juga Nabi Muhammad ya, karena sebenarnya keturunan dari Ibrahim kan. Nah, itu kena ajarannya juga dong gitu, seperti dia dapat ajarannya juga berarti kan. Tapi ternyata tidak, itu dari Nabi Israel, dari Nabi Yakub gitu ya, bukan dari Nabi Ibrahim, bukan dari Nabi Ibrahim, bukan dari Ismail, bukan dari Ishak, tapi dari anaknya Ishak, yaitu Israel. Anaknya Ishak ada, jadi cucunya Nabi Ibrahim gitu ya, itu. Nah itu ya, lanjut ya ke berikutnya. Wa akhlihimur riba, dan termasuk kezoliman mereka. Oh tadi ulang. Jadi sebabnya kenapa mereka itu Allah hukum dengan diharamkan yang toibat karena wa bisoddihim an sabilillahi katsira. Jadi termasuk banyak hal yang mereka lakukan dari menghalang-halangi jalan ya, dari jalan Allah ya. Jadi mereka itu melakukan sepak terjang yang begitu jahat untuk menghalang-halangi orang mengamalkan kebenaran. Yang berikutnya adalah wa akhdhihimur riba. Nah, jadi termasuk alasan kenapa mereka diharamkan yang hal halal karena yang thayyibat karena mereka suka makan riba. Jadi makan riba buat mereka itu adalah aslinya mereka tuh doyan banget perkara riba. Seperti itu. Apalagi kalau itu ngambil riba dari kita kaum muslimin. Itu. Nah ini. Makanya dulu waktu kita bahas di Ali Imran ayat 100 berapa Pak? Itu kalau kita menyerahkan sejumlah uang pada mereka, itu harus tagih terus. Kenapa? Karena mereka punya paham kalau mengambil harta dari kita itu adalah sah-sah saja. Jadi kalau ngutang nggak bayar itu sah buat mereka. Nah, coba kita buka Pak surat apa? Ali Imran ya. Betapa mereka itu begitu jahatnya kepada kaum muslimin ya. Ayat 175 kalau nggak salah ya. Coba buka. Benar nggak? Oh. Bukan 175 ya? Bukan, berarti salah. Belum sampai 100, lupa. 75 bukan 75 Pak, 75 ya, 75. 75 itu. Ayo kita baca bersama. 75 ya. Wa min ahli kitab. Ayo, 75. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ahlil kitabi man in ta'manahu biqintarin yu'addihi ilaik wa minhum man in ta'manhu bidinarin la yu'addihi ilaika illa ma dumta alaihi qa'ima. Dzalika bi annahum qalu laisa alaina fil ummiyina sabil wa yaquluna 'alallahil kadziba wa hum ya'lamun. Shadaqallahul azim. Wa min ahli kitab, dan dari sebagian ahli kitab Yahudi ayat Nasrani gitu ya. Man, ada orang yang intak manu, jika kamu mempercayakan kepadanya
Jika kamu mempercayakan pada kami bikin torin dengan jumlah harta yang banyak, yu'addihi niscaya mereka akan mengembalikannya ilaih kepada kamu. Waktu itu khitabnya Nabi Muhammad. Sekarang pada kita ya. Wa minhum, dan sebagian mereka man ada ya orang yang intak manhu, jika kamu mempercayakan kepadanya, meminjamkan, nitip, sama aja Pak ya. Bidinari, dengan uang sedinar saja, layu addihi, jadi jangankan banyak ya, sedinar aja layu addi, dia tidak akan mengembalikannya ilaika kepadamu, illa kecuali madum ta'alai qaima, kecuali apa yang kamu terus menerus atasnya nagih, tuh ditagih terus tuh. Jadi dalam satu sisi kita boleh berinteraksi sosial dengan Yahudi, Nasrani, perkara apa saja boleh, jual beli, gade menggade, simpan pinjam ya Pak, utang piutang. Tapi kalau sudah harta kita dipegang mereka, jangan anteng-anteng aja, harus tagih terus. Alasannya kenapa? Dzalika, itulah bi annahum, bahwa sungguhnya mereka itu qalu, mereka mengatakan laisa alaina fil ummiyina sabil, jadi enggak dosa ya, buat kita mah ya kalau ngambil harta dari orang-orang kita dibilang ummi ini, buta huruf tuh. Jadi mereka merasa itu halal, sah-sah saja seperti itu. Jadi mereka tadi ngutang nggak bayar, atau mungkin mereka mengadakan suatu apa Pak, penggalangan dana apa, kemudian bawa kabur, kira-kira seperti itu. Mereka mungkin bisa itu kan, oh ya kan, bisa seperti bawa kabur biasa aja, itu sah-sah aja seperti itu. Makanya ngeri itu. Kalau bentuknya Pak kayak lembaga simpan pinjam misalnya kan, kayak bank, mereka mungkin bank. Kemudian nasabahnya kita orang muslim, mereka kabur sah-sah saja itu, bawa duit kita. Lo iya kan? Nggak ada dosa. Dia bilang nggak ada dosa terus kan itu. Ngeri kan? Oh, tuh. Dan sekarang makanya mereka sudah yang namanya bikin bank-bank syariah itu yang ya termasuk di bank konvensional kan, pada lahir kan BCA lahir bank syariah, BNI lahir bank syariah, seperti itu. Jadi itulah mereka tuh makan riba. Ya mereka begitu. Jadi wa yaquluna 'ala Allah, dan mereka berkata tentang Allah atas al-kadzib, besar dusta. Wa hum ya'lam, sedang mereka mengetahui. Banyak hal yang mereka tuduhkan pada Allah secara dusta ya. Allah dikatakan punya anak, Allah dibilang apa? Pelit. Allah dibilang apa lagi Pak? Fakir ya kan? Sebutkan fakir itu kan di Quran. Itu tuduhan-tuduhan keji orang-orang ahli kitab. Seperti itu. Nah, jadi itu tadi ya. Jadi termasuk alasan berikutnya kenapa mereka diharamkan hal-hal yang thayyibat, karena wa akhdhihimur riba, mereka mengambil riba. Padahal itu waqanu anhu. Kemudian yang berikutnya waqlimul amwalin nasi bil batil. Ya, selain riba tadi, kalau riba kan ada proses membungakan uang kan. Tapi ini beda lagi. Mereka memakan harta manusia dengan cara batil tadi, kayak yang ngutang nggak bayar, menipu, itu udah hal-hal yang biasa seperti itu. Nah mereka, sekarang ini kan kasusnya kalau di Indonesia seperti itu Pak, mereka ngambil minjem uang ke bank, ya mereka dipakai untuk usaha segala macam. Kalau bangkrut ya sudah kabur, paling banter pasang badan, gitu kan. Mereka nggak merasa dosa kayak gitu tuh, merasa dosa kan, nggak merasa dosa. Soal itu selesai. Ya, kalau yang muslim kan tidak, itu akan berlanjut, namanya utang sampai ke akhirat. Loh iya kan? Sampai ke utang sampai ke akhirat Pak. Kalaupun di dunia mereka bisa kabur gitu ya, tapi kalau di alam Islam enggak, sampai ke akhirat. Seperti itu. Banyak yang mereka mulai seperti itu. Kalau nggak pasang badan ya kabur seperti itu. Bisa ya Pak? Jadi itu nanti berikutnya yang 162 yang akan kita lanjutkan ya. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mohon maaf. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.